warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar IPS tema 2 keberagaman lingkungan sekitar, subtema pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Subtema C, pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menjadi perdebatan karena sulit dimengerti dan dinilai menghambat pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan dengan lahirnya Deklarasi Sustainable Development Goals. Yang kedua, karakteristik pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan berkelanjutan berbeda dengan pembangunan lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif dalam menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Yang ketiga, tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil deklarasi SDGs terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Keempat pilar tersebut yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola. Satu pilar berhubungan dengan pilar lainnya, misalnya pilar lingkungan terkait dengan pilar ekonomi karena perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan komprehensif yang berlandaskan 4 pilar pembangunan. 4 pilar tersebut yaitu pilar pembangunan sosial yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, pilar pembangunan ekonomi memfokuskan pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi dan inovasi. Pilar pembangunan lingkungan meliputi lingkungan hidup yang ada di darat dan perairan. Pilar pembangunan tata kelola berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang keempat, kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu masalah ekonomi akan terus terjadi dan terus berlangsung adalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan tidak akan terjadi jika sumber daya yang tersedia melimpah, memiliki kualitas yang baik, serta ditemui di mana saja dan kapan saja. Namun kenyataannya, manusia hampir tidak pernah puas dan tidak mampu mengimbangi ketersediaan sumber daya. A. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah pada masa mendatang. Semakin bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya yang jumlahnya terbatas menyebabkan kelangkaan. Yang B. Kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi, baik barang maupun jasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah.
Selain tenaga produksi, perusahaan juga membutuhkan tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan orang yang benar-benar kompeten dan ahli pada suatu bidang tertentu, seperti dosen bagi perguruan tinggi, dokter bagi sebuah rumah sakit, insinyur teknik untuk bagian produksi, manajer pemasaran, dan akuntan bagi sebuah perusahaan. C. Kelangkaan modal. Modal tidak hanya berbentuk uang tunai, melainkan gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas akan memengaruhi kelangsungan proses produksi. Salah satu bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas rendah. D. Kelangkaan keterampilan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan adalah keterampilan yang mampu mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Seseorang dengan keterampilan kewirausahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Keterampilan ini bertugas untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan produk yang bermutu, harga yang dapat bersaing, serta mampu memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Selanjutnya yang kelima, faktor yang menyebabkan kelangkaan. A. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 271.066.000 jiwa. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk sebesar 32.548.000 atau 13,6% menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat pula. Peningkatan ini tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atas lahan tempat tinggal. B. Alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Jumlah sumber daya alam semakin berkurang dan dapat habis suatu saat nanti. Jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan, maka kelangkaan sumber daya alam akan segera terjadi. Sebagai contoh, minyak bumi yang saat ini terus dieksploitasi lama-kelamaan akan habis. Padahal minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dipulihkan kembali. Yang C. Kerusakan ekosistem alam. Eksploitasi manusia terhadap alam dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Misalnya, merubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran dapat memengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati dalam hutan akan terganggu, banyak tanaman mati dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, perombakan hutan untuk ladang dan kebun dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti yang terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 2019 serta banjir bandang seperti yang terjadi di Bandung, Banten, dan Masamba pada tahun 2020. D. Kecakapan sumber daya manusia. Teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk dapat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. E. Potensi sumber daya alam yang beragam. Suatu daerah mempunyai tambang batu bara yang melimpah, tetapi lahannya dieksploitasi dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam, sementara daerah lain memiliki tanah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi tidak memiliki tambang. Kedua daerah tersebut memiliki peluang kelangkaan yang berbeda. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi kelangkaan ini, maka akan memengaruhi perekonomian masyarakat di kedua daerah.
F. Perkembangan iptek yang tidak merata. Perkembangan iptek ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang mempunyai perkembangan iptek baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha memenuhi dengan optimal kebutuhan masyarakatnya yang membuat harga terjangkau. Selanjutnya yang keenam, dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya memberikan dampak bagi perekonomian suatu negara, di antaranya adalah: pertama, produksi menurun. Ketika sumber daya alam sebagai bahan baku langka, maka bahan baku produksi akan berkurang dan terjadi penurunan jumlah produksi. Penurunan jumlah produksi ini akan memengaruhi daya beli dan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan atas barang tersebut. Kedua, harga barang meningkat. Ketika jumlah barang yang tersedia di pasar sedikit sedangkan jumlah kebutuhan barang tersebut meningkat, akan mengalami kenaikan harga dan memengaruhi kondisi ekonomi. Ketiga, pendapatan masyarakat yang menurun. Perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Yang ketujuh, langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. A. Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya juga perlu diimbangi dengan penanaman pohon kembali. B. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbaharukan. Penghematan sumber daya bertujuan untuk memperpanjang peluang kelangkaan sumber daya yang ada sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan pada masa mendatang. C. Menggunakan teknologi yang tepat guna. Penggunaan teknologi yang sesuai juga akan menghemat bahan baku, karena bahan baku yang dimiliki dapat diolah semaksimal mungkin. D. Mencari alternatif sumber daya pengganti. Sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan bahan tambang lain akan habis. Ketika sumber daya alam habis, maka proses produksi terhenti dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu mencari alternatif sumber daya pengganti yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedelapan, masalah pokok ekonomi. Kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi. Dilihat dari kacamata ilmu ekonomi modern, terdapat dari 3 masalah pokok ekonomi, antara lain: A. Barang apa yang akan diproduksi? Misalnya, barang apa yang bermanfaat, menguntungkan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Penentuan barang apa yang akan diproduksi menjadi satu hal yang penting. Kesalahan dalam penentuan jenis barang akan menimbulkan kerugian. Selain itu, penentuan jumlah produksi juga diperlukan agar barang yang diproduksi dapat dipakai secara maksimal dan tidak percuma. Misalnya, seseorang akan memproduksi baju hangat di daerah pantai secara massal. Masyarakat di sekitar pantai tentu lebih membutuhkan baju yang lebih tipis karena cuaca yang panas dibandingkan jaket, dan kebutuhan jaket di daerah pantai juga tidak terlalu banyak. Jika orang tersebut memproduksi jaket dalam jumlah besar, bisa jadi akan mengalami kerugian karena apa yang diproduksi tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Sumber daya atau faktor produksi perlu dipertimbangkan kesediaan dan keterjangkauannya, termasuk lokasi, harga, dan jumlah sumber daya. Selanjutnya, produsen perlu mempertimbangkan teknologi apa saja yang digunakan untuk melakukan produksi.
Apakah dengan tenaga manusia secara manual atau praktis dengan menggunakan mesin produksi? Pemilihan tenaga kerja kompeten dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan diproduksi merupakan hal yang penting. C. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Pada tahap ini, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi. Produsen akan melakukan segmentasi pasar untuk konsumen menengah ke bawah, konsumen menengah, atau konsumen menengah atas. Produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga barang untuk menentukan segmen pasarnya. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.